Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gandhi Muhammad Boleng, biasa dipanggil Gandhi. Saya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Asal saya dari Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, daerah terpelosok, daerah terpencil di ujung timur Indonesia. Bersyukur kepada Allah, saya lahir dan tumbuh kembang dari keluarga sederhana yang sangat luar biasa. Seorang ibu yang sangat hebat, seorang ayah yang begitu bijaksana. Salam hormat, salam takdim buat beliau berdua yang telah mengorbankan segalanya dari proses melahirkan, mendidik, membesarkan saya hingga saat ini. Sekali lagi, salam hormat, salam takdim buat beliau berdua. Riwayat pendidikan, saya mulai belajar di TK Nurul Iman Weborang Kota. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Flores Timur. Selama menempuh pendidikan selama 6 tahun di Min 1 Flotim, saya alhamdulillah saya banyak mendapatkan prestasi, banyak meraih prestasi baik dari prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Mulai dari ranking kelas, masuk 10 besar di sekolah, dan menjuarai lomba puisi, lomba baca puisi, lomba pidato, dan lain sebagainya. Setelah menyelesaikan proses pendidikan di Min 1 Flores Timur, saya memiliki tekad yang bulat, keinginan yang begitu kuat untuk keluar dari zona nyaman, untuk melanjutkan pendidikan saya di pondok pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Darul Ukhwat Kabupaten Malang. Setelah bernegosiasi, berbicara, berdiskusi bersama orang tua dan keluarga, ala kulli hal saya diizinkan. Tepat tanggal 7 Juli tahun 2013 pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, saya pertama kali menginjakan kaki saya di Pondok Pesantren Darul Ukhwah Malang. Kurang lebih selama 6 tahun saya menempuh masa studi, masa belajar di pondok pesantren tersebut. Tentu bukan suatu masa yang pendek, namun bisa dibilang juga panjang, karena selama menempuh pendidikan di pondok pesantren Darul Ukhwah, sangat banyak hal yang saya dapati. Ilmu agama pasti, hafalan Al-Quran tentu, ilmu umum iya, terlebih ilmu manajemen waktu, bagaimana kita mengatur diri, bagaimana kita berusaha membimbing adik-adik kita, junior-junior kita. Tentu suatu pelajaran yang sangat berharga. Selama menempuh pendidikan di pondok pesantren tersebut, saya juga aktif di organisasi santri Darul Ukhwah, atau di luar biasa disebut dengan istilah OSIS. Selama aktif di organisasi tersebut, saya diamanahi sebagai bendahara organisasi. Di samping itu, saya juga memiliki hobi fotografi untuk mengobati rasa kejenuhan saya, untuk melampiaskan rasa kepenatan saya dengan hobi tersebut. Setelah menyelesaikan proses pendidikan selama 6 tahun, kemudian kami ada masa persiapan sebagai alumni atau masa pengabdian. 6 bulan pertama digunakan untuk menghafal Al-Quran, kemudian di 6 bulan kedua ada sebagian yang mengajar, ada yang sebagian diamanahi untuk mengurus administrasi kantor, dan saya sendiri diamanahi menjadi pendamping ataupun asisten bendahara pondok. Tentu sangat banyak hal yang saya dapati, mulai dari bagaimana mendata keluar masuknya uang, memanage keuangan, mengatur keluar masuknya uang, dan lain sebagainya. Sangat banyak hal yang saya dapati. Setelah tamat dari pondok tersebut, saya alhamdulillah ala kulli hal, saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S1 di salah satu kampus di Sudan. Ala kulli hal, namun takdir berkata lain. Ada beberapa faktor yang menghambat ataupun membatalkan saya untuk melanjutkan studi di sana. Tidak masalah, semua ada hikmahnya. Setelah itu, saya kembali ke daerah saya untuk mengabdikan diri saya ke orang tua dan masyarakat sekitar. Selama di rumah hampir setahun, saya membantu orang tua mengajar ngaji, menjadi imam, menjadi khotib
dan beragam hal-hal kecil ataupun hal sederhana yang bisa saya lakukan. Tepat tanggal 4 April 2021 ada bencana di daerah kami, banjir bandang. Sekurang lebih selama 2 minggu atau 3 minggu masa pemulihan ataupun masa proses evakuasi, ada relawan dan akademisi dari salah satu kampus di Jogja. Singkat cerita, beliau mengajak saya untuk melanjutkan studi di Universitas Ahmad Dahlan, dan sekarang saya sedang menempuh studi di Universitas Ahmad Dahlan di program studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Jauh sebelum ini saya sudah berkomitmen terhadap diri saya sendiri. Sejauh apapun saya belajar, setinggi apapun pendidikan saya wajib kembali ke daerah saya. Kenapa demikian? Indonesia bukan hanya Pulau Jawa. Segala sesuatu yang ada di Indonesia tersentralisasi di Pulau Jawa, sedangkan ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan beragam ribuan pulau kecil lainnya yang membutuhkan SDM berkualitas yang mau turun ke bawah, mengabdikan diri kepada masyarakat di pelosok negeri. Tentu menjadi motivasi terbesar saya. Setinggi apapun pendidikan saya tetap pulang ke daerah saya. Entah mulai merintis bisnis ke depannya, mengajar di beberapa universitas, dan tentunya akan terjun ke dunia politik. Kenapa demikian? Karena dengan politik kita bisa mengatur, membantu banyak orang. Karena mempunyai kewenangan yang besar, kita bisa menolong lebih besar jumlah masyarakat di bawah. Terakhir, saya termotivasi dengan salah satu hadis Rasul. Kenapa demikian? Qala Rasul fi hadis syarif, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling baik akhlaknya dan yang paling sering memberi manfaat untuk orang lain. Ada satu kata yang ingin saya sampaikan. Jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain, karena tidak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan. Orang lain punya penyampaian, kita berproses, it's okay. Yang penting terus bertindak, terus melangkah, jangan berhenti ataupun mundur ke belakang. Tetap semangat, pintu kesuksesan menunggu kita di depan sana. Akhir kalam. Assalamualaikum.